Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Bas FM, Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya.
dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam hari ini tanggal 13 Jumadats Tsaniyah 1439 atau yang bertepatan dengan 28 Februari 2018 kita memasuki tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Fajr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr. Wal fajr, demi fajar. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan sebuah sumpah. Demi. Apa media sumpahnya? Media sumpahnya adalah fajar. Apa yang dimaksud dengan fajar? Ada 6 pendapat yang dipaparkan di dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Di dalam menafsirkan apa arti dari kata fajar. Penafsiran yang pertama, fajar adalah permulaan siang. Apa? Permulaan siang. Kita sering mendengar ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Ya. Yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, yaitu mulai terangnya ufuk secara merata di barat apa di timur? Di timur. Mulai apa? Terangnya ufuk ya secara merata memanjang ya. Memanjang ke kanan dan ke kiri berarti vertikal ya. Horizontal ya, horizontal, memanjang ke kanan dan ke kiri. Dan itulah pertanda masuk waktu sholat subuh. Penafsiran yang pertama, fajar itu maksudnya adalah permulaan siang. Penafsiran yang kedua, fajar yang disebutkan di dalam ayat pertama dari surat Wal Fajri yang dimaksud adalah sholat subuh. Berarti demi fajar maksudnya adalah demi sholat subuh. Karena nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Berapa pendapat ini sudah? 2. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa fajar yang dimaksud dalam ayat pertama surat Wal Fajri adalah siang dari awal sampai akhir. Siang dari awal sampai akhir. Dari awal berarti mulai dari terbitnya fajar shadiq. Akhir berarti tadi tenggelamnya matahari. Menurut pendapat yang ketiga ini, fajar adalah siang hari dari awal sampai akhir. Pendapat berikutnya yaitu pendapat keempat, mengatakan bahwa wal fajri, fajar di situ maksudnya adalah waktu fajar hari Idul Adha. Khusus di hari apa? Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat kelima mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajri adalah waktu fajar hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa bedanya sama yang pendapat sebelumnya? Nah, kalau pendapat kelima ini maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau pendapat sebelumnya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Dan pendapat terakhir alias pendapat yang keenam
mengatakan bahwa wal fajri maksudnya adalah waktu fajar tanggal pertama bulan Muharram alias awal tahun Hijriyah. Berapa pendapat? 6. Yang pertama permulaan siang. Yang kedua sholat subuh. Yang ketiga dari awal siang sampai akhir siang. Terus yang keberapa ini? 4. Waktu fajar hari raya Idul Adha. 5. Waktu fajar tanggal 1 Dzulhijjah. 6. Waktu fajar tanggal 1 Muharram. Mana dari 6 pendapat ini yang lebih kuat? Pendapat yang dipilih oleh bapaknya ahli tafsir. Bapaknya ahli tafsir. Siapa itu? Imam At-Tabari. Siapa namanya? Imam At-Tabari. Kenapa dinamakan bapaknya ahli tafsir? Karena seluruh ahli tafsir setelah beliau mau nggak mau akan merujuk kepada kitab beliau. Mau nggak? Mau. Makanya diistilahkan dengan bapaknya ahli tafsir. Pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan juga oleh imam besar yang lainnya yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahumullah adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Jadi kata mereka yang dimaksud dengan wal fajri adalah permulaan siang. Sering kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala manakala bersumpah dengan salah satu di antara makhluk ciptaannya itu pertanda bahwa makhluk ciptaannya adalah sesuatu yang istimewa. Contohnya wal asri wat tini waz zaitun. Apa lagi? Wadduha, terus wasyamsi, terus wal laili. Banyak sekali. Ini semuanya menunjukkan bahwa makhluk-makhluk tadi itulah makhluk istimewa. Makanya Allah gunakan sebagai media sumpah. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar tadi apa? Permulaan siang. Berarti waktu permulaan siang adalah waktu yang istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya, salah satu keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu fajar, waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan berkah. Waktu yang penuh dengan berkah. Tutup berkat ya. Ya, tutup berkat. Apa? Berkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Apa kata Rasul? Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Pagi itu kapan toh? Pagi mulai kapan sampai kapan? Bagus. Pagi itu mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang paling berkah. Berkah urusan dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat?
Dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan di pagi hari untuk beribadah. Mulane ana salat jenengane salat subuh. Ya. Setelah salat subuh ada namanya zikir pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Siapa nama sahabatnya? Jabir bin Samurah. Beliau ditanya, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jabir, apakah engkau sering duduk-duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Na'am." Apa na'am? Ya. Sering saya duduk sama Nabi SAW. Kathiran. Sering. Kathiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu asyams. Nabi SAW sering sekali kalau pagi hari tidak bangkit dari tempat sholatnya. Tempat sholatnya Rasul di mana? Di mana? Ya na masjid. Itu nang omah, lanang nang omah. Ya. Nabi SAW sering sekali tidak bangkit dari tempat sholatnya setelah subuh sampai terbit matahari. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ngapain? Ngapain? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau habis subuh nggak bangkit Ustaz. Nggak bangkit kepriye maksudnya? Turu. Ya. Nggak bangkit ngapain? Ya ibadah. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir, mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Terus summa shalla rak'ataini, kemudian menyempatkan salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Teng pundi? Teng pundi? Haji dan umrah teng musola. Pahalane lho utuh haji dan umrah teng musola. Jenengan di musola, jenengan dilanggar, jenengan di masjid manapun. Nang Kedungulu bisa, nang Purbalingga bisa, nang Jakarta bisa, nang Irian bisa. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Lalu Nabi SAW melanjutkan tamah. Pahalanya sempurna. Maksudnya sempurna itu betul-betul seperti orang haji dan umrah mabrur. Masya Allah. Wis tahu apa orang? Wis tahu apa orang? Pernah? Ya paling ora seumur hidup sepisan. Syukur-syukur setahun sepisan. Syukur-syukur sebulan sepisan. Syukur maning seminggu sepisan. Syukur maning saben dina. Paling tidak itu
Kalau kita dengar hadis Rasul SAW, amalkan. Walaupun sekali seumur hidup. Tapi syukur-syukur jangan sekali seumur hidup. Kalau bisa, kalau tidak ada halangan, duduk. Ya. Ustaz, saya harus berangkat ke kantor, Jambira mangkate. Ya. Saya harus berangkat ke pasar. Apa yang gane saben dina mung pasar. Ya. Minimal sisihkanlah. Ada hari ketika kita libur, tanggal merah, hari Ahad atau hari libur nasional. Ya. Sempatkan. Jadi tadi habis sholat subuh berjamaah. Terus duduk berzikir. Mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa dengan membaca Al-Quran. Bisa dengan pengajian. Pengajian itu juga mengingat Allah. Mengingat syariat Allah, mengingat ajaran Allah. Mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasul SAW, mengkaji agama Islam. Itu juga mengingat Allah. Dan terutama zikir pagi. Ya, zikir pagi. Jangan sampai terlewat. Jadi di waktu pagi itu adalah waktu yang berkah. Urusan dunia, urusan akhirat, yaitu beribadah. Termasuk juga urusan dunia. Ya. Makanya sahabat yang tadi yang meriwayatkan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, doa Nabi SAW tadi namanya Sokher. Siapa namanya? Sokher. Sokher itu artinya burung elang kalau nggak salah. Ya. Jadi nama sahabat ini Sokher. Burung elang. Dia adalah seorang pedagang. Dan bisnisnya sukses terus. Karena dia awali bisnisnya di waktu pagi. Pas ya sing pada kulakan apa? Kulakan sayur. Iya, tapi subuhan apa ora? Masya Allah ya, saya kadang-kadang ketika berangkat ke masjid subuhan, itu sering sekali papasan para bakul sayur. Ya, sayur yang keliling itu, atau sayur yang jualan di mana? Di rumahnya. Ya, yang keliling atau yang jual di rumahnya, itu kan biasanya mereka pada kulakane. Itu kapan? Sebelum subuh sudah berangkat, Masya Allah. Aku pikir subuhan ini nang dia. Subuhan apa orang gue kira-kira? Itu kalau sampai subuhan itu Masya Allah berkah dunia akhirat. Ya. Maka silahkan kulakan pagi-pagi, tapi jangan lupa subuhannya. Jangan lupa subuhannya. Ini keistimewaan yang pertama. Pagi itu waktu yang berkah. Yang kedua, pagi itu waktu yang semangat. Pagi itu waktu yang semangat. Fresh, seger. Udaranya juga saat itu masih seger. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nama. Ini hadis sering saya bawakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap malam ketika kalian akan tidur, setan akan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Tengkuk niku napa? Ini nih. Apa?
Apa? Cengel. Tengkuk lah, paham semua ya, tengkuk ya. Ya. Setiap malam kalau orang mau tidur, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk masing-masing kalian. Berapa ikatan? 3 ikatan. Seret, seret, seret. Nah. Mengikat 3 kali. Bikulli uqdatin yadrib alaika laylan tawilan. Ikatan itu bukan sekedar ikatan biasa, tapi ikatan yang kenceng. Kan beda ya, ikat kenceng sama ngikat biasa. Sambil kemudian syaitan memprovokasi. Malam masih panjang. Apa kata syaitan? Malam masih panjang. Sekarang subuh jam berapa? 4:30. Nek jenengan ngelilir jam 3. Kemudian jenengan lihat jam. Rasanya kepriwe? Ya si jam 3 ki. Eman-eman temen ki lumayan ya sih. 1,5 jam. Betul? Itulah bisikan syaitan. Ada sebagian orang gak tahan karena pengen pipis. Setelah pipis, tidur lagi. Ya. Itu bisikan dari syaitan. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita jam 4:04. Jam 4:04. Itu kan tinggal berapa? Seberapa jam? Rasanya itu mau bangun sekedar tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Rasanya eman-eman temen. Lumayan seperempat jam. Itu adalah bisikan dari siapa? Syaitan. Terus bagaimana kita melawan dan melepas 3 ikatan tersebut? Mari kita dengarkan resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. Seandainya dia di pagi hari bangun, kemudian dia berdoa. Apa tungane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti jenengan pas tidur itu sedang mati. Ya. Kemudian bangun berarti sedang dihidupkan lagi sama Allah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan nanti kita semuanya akan bangkit menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan bangun kemudian membaca doa tadi, tapi jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning. Bukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah. Inhalat uqdah, 1 tali lepas. Jadi untuk melepaskan tali itu gak perlu jenengan belajar simpul pramuka. Walaupun jenengan gak tahu simpul hidup, simpul mati, melepaskannya bukan dengan seperti itu, karena talinya gak kelihatan. Loh jadi sapa Ustaz, ora ana taline iki. Itu hal gaib. Hal gaib. Hal gaib itu berarti enggak kelihatan, tapi ada. Ya, hal gaib itu sesuatu yang ada tapi enggak kelihatan. Cara melepaskannya adalah dengan membaca doa tadi bangun tidur. Itu baru lepas
1. Masih berapa? Masih 2. Nabi SAW lanjutkan. Wa idza tawadda'an halat anhu uqdatani. Seandainya setelah dia baca doa kemudian dia segera berwudu. Napa? Wudu. Gak usah nunggu-nunggu. Tapi kalau mau ngulet-ngulet ya enggak apa-apa. Ya, sejenak, jangan 2 jenak, 3 jenak. Ya, sejenak jenengan ngulet, ucek-ucek ya. Nabi SAW kana yamsahu min wajhin naum. Kalau bangun tidur beliau usap apa? Mukanya untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Kemudian setelah itu wudu. Kalau setelah baca doa segera wudu, maka yang terlepas berapa tali? 2 tali. 2 ikatan lepas. Tinggal 1. Bagaimana melepaskan tali yang ketiga? Kata Nabi SAW, فَإِذَا صَلًّا حَلَّتِ الْعُقَدْ. Kalau seandainya dia segera salat, maka 3 tali itu semuanya lepas. Salat apa? Ya kalau sudah masuk waktu subuh ya salat subuh. Kalau belum masuk waktu subuh berarti salat tahajud. Kalau sudah mepet waktu subuh berarti salat witir. Ya. Jadi bukan habis wudu lihat kasur lagi kok kayak niki ngawe ya. Enggak. Berarti 3 tali itu akan lepas manakala 1 baca doa, 2 wudu, 3 salat. Apa efeknya kalau 3 tali itu lepas? Ini yang kita katakan keutamaan waktu pagi akan membuat tubuh kita menjadi semangat. Kata Nabi SAW, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Seandainya 3 tali itu lepas, maka pagi hari itu dia akan nasyitan. Artinya semangat. Thayyiban nafs artinya bersih, resik, tenang, tentrem. Itu efeknya. Makanya orang-orang yang begitu bangun baca doa, wudu, sholat, hari itu dia akan nyaman. Hari itu dia akan tenang. Hari itu dia akan bersemangat. Dalam urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia akhirat. Hatinya akan tentram. Menghadapi hari itu dengan perasaan optimis. Membuka jendela, menghirup udara segar. Ya Allah, esok seger temen. Ya. Tapi sebaliknya. Kata Nabi SAW, wa illa, kalau 3 hal itu enggak dilakukan, baca bangun tidur tidak, baca doa, enggak segera berwudu, si anak beleke, ya, mangkat kantor si abang ucek-ucek. Apa yang terjadi? Asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak itu dia lakukan, maka hari itu pagi itu dia akan malas. Dan hatinya akan kotor. Hari itu dia akan galau. Jadi galau itu diawali dari pagi hari. Gimana enggak males? Talinya syaitan masih ada di tengkuknya. Mulane sirahe abot banget. Apa maning wis kaya gue setahun. Gak pernah bangun subuh berapa tahun? Setahun. Talinya wis pira gue? Bayangkan, sehari berapa tadi? 3. Kali berapa?
360 hari. Berarti berapa? 1000 lebih kali. Bagaimana dengan orang yang usianya 60 tahun ratau subuhan? Mulane males sekali hidupnya. Inilah pentingnya waktu pagi. Makanya Allah bersumpah dengan firman-Nya wal fajr. Mudah-mudahan kita isi waktu pagi kita dengan keberkahan dan semangat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.